Halo anak-anak muda, selamat datang di Youth Messengers Online Service. Hari ini kita akan beribadah bersama, dan sebelum kita beribadah, mari siapkan hati kita, siapkan posisi yang nyaman, dan juga siapkan catatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini dia Youth Messengers Online Service. Haleluya. Oh yes Lord, yes God. Ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Biarkan kami pada hari ini datang mengikuti-Mu Yesus, menjadi pengikut-Mu Bapa. Yes Lord Jesus. Dimanapun kami berada, yang ada kami ingin memancarkan terang-Mu Yesus Kristus. Yes Lord Jesus.
kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun masih secara online, tapi kami akhirnya percaya urapan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu taburkan itu boleh berbuah lebat di dalam hati setiap sidang anak-anak YM yang mendengarkannya. Dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dan juga Tuhan pakai agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan, merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Gue doain semoga kita tetap sehat, tetap kuat, kita tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, amin. Oke, nah hari ini kita mau sama-sama bahas tentang iman yang benar. Kita masih di pembahasan di seri tentang iman ya teman-teman. Jadi hari ini judulnya tentang iman yang benar, yang diambil dari Roma 10 ayat 4 sampai 12. Nah, sebelum masuk ke firman-Nya, kitab Roma ini adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Paulus untuk jemaat Roma. Nah, namanya surat pasti ada pesannya ya. Nggak mungkin orang nulis surat ya buat apa gitu. Zaman dulu kan orang nulis surat pasti ya, ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, demikian juga Paulus ingin menyampaikan beberapa pesan untuk jemaat Roma. Nah, pesan-pesannya apa aja, teman-teman boleh baca sendiri ya di kitab Roma, oke? Nah, salah satunya pesannya adalah tentang iman yang benar. Makanya hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana sih iman yang benar itu. Kita mau belajar dari sosok jemaat Roma pada zaman dahulu. Nah, kita akan sama-sama baca ya, tapi nggak apa-apa gue yang bacain aja. Gue bacain di Roma 10 ayat 4 sampai 12. Kita sama-sama buka ya teman-teman ya. Roma 10 ayat 4 sampai 12. Oke? Gue akan bacain buat kalian. Kita sama-sama dengar ya, oke? Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan firman, kita sama-sama lihat dulu sejarah Kekaisaran Romawi. Oke teman-teman, ini walaupun bahas sejarah, tolong jangan ngantuk ya, ini bukan pelajaran kok. Oke, nah teman-teman kalau kita belajar di sekolah, kita pasti belajar yang namanya sejarah ya, benar ya, pada pelajaran sejarah. Nah salah satu pelajaran sejarah itu yang dulu masih gue ingat adalah ya penyebaran agama ya di seluruh Indonesia. Nah, misalnya penyebaran agama Hindu atau penyebaran agama yang lainnya, di Indonesia pasti ada sejarahnya, ada ceritanya. Nah, ternyata penyebaran agama itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Nah, salah satunya itu adalah di negara Roma ini sendiri. Nah, penyebaran agama Kristen pada saat itu di Roma juga disebarkan oleh penginjil-penginjil dan yang lainnya. Nah, ketika Kristen masuk, agama Kristen masuk atau disebarkan di Roma, itu perkembangannya sangat amat cepat. Jadi semakin hari tuh banyak orang yang semakin percaya Kristus. Nah, karena melihat perkembangan yang sangat cepat ini, Kekaisaran Roma itu mulai takut. Karena takutnya agama Kristen ini mulai menguasai atau mulai menimbulkan perpecahan antara bangsa. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti kaum mayoritas dan minoritas ya kan. Jadi mereka tuh takut kalau nanti akhirnya agama Kristen ini bisa memecah belahkan persatuan Roma. Nah, maka dari itu
Kekaisaran Roma itu memutuskan untuk setiap orang yang Kristen, setiap orang yang beragama Kristen itu untuk dianiaya, ditindas, dan dibunuh. Ini menurut sejarah ya guys. Nah, bahkan penindasan, penganiayaan ini dan pembunuhan ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, karena beberapa orang gak kuat, akhirnya mereka memilih mengkhianati iman mereka alias murtad. Nah, itulah yang dialamin jemaat Roma pada zaman dulu. Bisa bayangin gak sih ketika mereka masuk Kristen, ketika mereka percaya Yesus, mereka mengalami penindasan, penganiayaan, dan bahkan sampai dibunuh. Nah, itu adalah alasan pertama kenapa kita harus belajar nih dari jemaat Roma saat itu, oke? Alasan pertamanya adalah karena ketika mereka memilih percaya, mereka akan mengalami penganiayaan, penindasan, dan pembunuhan pada saat itu. Oke, alasan yang kedua adalah bahwa orang Israel, bangsa Yahudi itu percaya hanya mereka tuh umat pilihan Tuhan. Jadi kalau orang lain, orang yang non-Yahudi itu adalah kafir. Nah, sedangkan orang Roma ini adalah orang non-Yahudi. Jadi mereka dianggap kafir. Jadi mereka percaya pun mereka adalah orang kafir. Karena apa? Karena orang Israel itu percaya kalau hanya mereka umat pilihan Tuhan. Nah, itu ada di Roma 9 ya. Kalau kita kan sekarang bahas Roma 10, tapi itu ada di Roma 9 ayat 4, gue bacain buat kalian semuanya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Nah, jadi mereka itu percaya kalau orang lain selain bangsa Yahudi itu adalah orang kafir gitu. Nah, makanya karena dua alasan ini, yaitu karena jemaat Roma pada saat itu mengalami penindasan ketika percaya Yesus, dan alasan yang kedua adalah mereka dianggap kafir oleh orang Yahudi. Nah, makanya itu kita angkat tema hari ini. Karena apa? Kita mau sama-sama belajar dari jemaat Roma saat itu. Apa sih yang mereka lakukan? Iman apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka tetap percaya, sehingga tetap mereka boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan firman-Nya di Roma 10 ini. Teman-teman, kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, hanya Yesus satu-satunya. Benar ya? Ketika seseorang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roma 10 bilang, ayat 9 bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya ketika seseorang ingin menerima Yesus atau seseorang ingin menerima keselamatan, mereka harus melakukan dua hal. Apa yang pertama? Mengaku dengan mulut. Yang kedua apa? Percaya dalam hati. Roma ini bilang nggak perlu, di ayat 6-7 dibilang nggak perlu naik ke surga, nggak perlu naik ke surga untuk jemput Yesus, ya kan? Karena Yesus sudah turun ke bumi, Dia sudah menjadi serupa dengan manusia, sudah disalibkan. Dan ayat ketujuhnya bilang nggak perlu juga turun ke jurang maut ketika Yesus mati, nggak perlu juga kita jemput Dia ke jurang maut. Karena apa? Karena Yesus juga sudah bangkit. Jadi ketika kita menerima Yesus, menjumpai Yesus itu, menerima keselamatan itu sendiri, kita hanya perlu mengaku dan percaya di dalam hati. Kita nggak perlu melakukan hal yang aneh-aneh itu. Nah, mengaku dalam mulut dan percaya dalam hati. Makanya kenapa kalau orang ingin menerima Yesus akan disuruh ikutin ya, berdoa. Misalnya kayak hambanya Ibu Pendeta Mary Hartanti akan berdoa, lalu yang ingin diselamatkan, yang ingin percaya, mereka akan ngikutin apa yang menjadi doa hambanya gitu ya kan. Nah, makanya itu percaya dan mengaku. Tapi pada kenyataannya, cukupkah iman kita, iman seseorang hanya dengan percaya dan mengaku? Cukup nggak sih? Ketika banyak ujian, ketika banyak tantangan, ketika hidup yang berjalan tidak seperti yang kita inginkan, cukupkah hanya dengan mengaku dan percaya tadi? Oke? Misalnya hal simpel yang kita mungkin alami dalam perjalanan hidup. Ketika kita khawatir aja, misalnya hal simpel ya, nggak usah lah jauh-jauh sampai kita murtad gitu, sampai kita pindah agama, nggak usah jauh-jauh sampai itu. Tapi mungkin hal simpel yang kayak, aduh, besok gimana nih? Sesuatu kekhawatiran tentang hari esok. Itu adalah salah satu hal simpel yang membuat kita sudah tidak percaya dan sudah tidak mengakui lagi bahwa Yesus itu besar, bahwa kuasa Yesus itu besar, bahwa pasti besok baik-baik aja ya kan? Itu adalah salah satu hal simpel yang membuat kita tidak lagi mengaku dan percaya. Nah, makanya itu
Cukup nggak sih hanya dengan mengaku dan percaya? Jemaat Roma ini mengalami tantangan yang sangat amat besar, benar nggak sih? Yang gue udah sebutin 2 tadi, dan menurut gue itu suatu hal yang besar banget, sampai taruhannya nyawa, ya kan? Nah, mereka itu bukan hanya tentang hari ini makan apa, orderan gimana nih, aduh followers nggak nambah-nambah, kuota habis atau apapun itu, bukan hanya sekedar itu, tapi permasalahan mereka adalah nyawa diri mereka sendiri. Itu adalah taruhan mereka ketika mereka mengalami hidup sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Makanya kita mau sama-sama belajar dari mereka. Nah, kalau bukan hanya mengaku dan percaya, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kita sama-sama baca di ayat yang ke-8. Oke, teman-teman, kita sama-sama baca di ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sekali kita sama-sama baca ya. Tetapi apakah katanya itu? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Apa artinya? Ketika seseorang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, maka semuanya itu didasarkan atas firman. Ya kan? Karena dibilang firman itu dekat di mulut dan dekat di hati. Berarti ketika seseorang mengaku dan seorang percaya, dasarnya adalah firman. Artinya apa? Iman yang benar adalah melakukan kebenaran. Oke teman-teman, sekali lagi. Iman yang benar adalah melakukan kebenaran. Teman-teman tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Teman-teman tahu firman Tuhan itu di mana? Firman Tuhan itu ada di Alkitab. Artinya semua yang ada dalam hidup kita percaya dan mengaku tidak hanya cukup, tapi harus dilandaskan juga di dalam firman Tuhan. Nah, lalu gimana sih untuk memulainya, untuk memiliki iman yang benar itu sendiri? Nah, gue bagiin dalam 3 urutan poin penting ya, tentang firman atau kebenaran itu tadi ya, dimana kita harus melakukan kebenaran itu tadi. Nah, gue ambil dari ayat 17. Tadi kan kita cuma baca sampai ayat 12, tapi gue akan bacain buat teman-teman di ayat yang ke-17, yaitu, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, gue bacain lagi ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat, iman yang benar. Iman itu timbul dari pendengaran, teman-teman. Oke, gue mau bagiin 3 poinnya itu dalam poin itu jadi 3M. Wes, siapa yang gak mau 3M ya kan? Oke, 3M. M yang pertama adalah mendengar. Oke, iman timbul dari pendengaran. Bukan pendengaran gosip, ya kan? Bukan pendengaran, hoax-hoax dan yang apapun itu, ya kan? Tapi pendengaran akan firman Tuhan. So guys, rajin-rajinlah mendengar firman Tuhan. Jangan ngantuk, jangan skip kalau lagi firman Tuhan. Karena apa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, selain itu juga salah satu hal simpel yang bisa kita lakukan, walaupun misalnya bukan hanya mendengar khotbah dan segala macamnya, kita bisa lakukan dengan kita rajin membaca Alkitab. Nah, membaca Alkitabnya itu usahakan untuk teman-teman mengeluarkan suara. Karena kalau kita keluarin suara, kita akan dengar. Ingat, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, jadi jangan kayak kalau baca dalam hati ya kan, semut aja nggak denger gitu ya kan. Nah, jadi kalau bisa kita mulai sekarang sama-sama kita baca firman, kita harus keluarkan suara karena supaya kita itu bisa dengar firman itu sendiri. Nah, itu M yang pertama. Lalu M yang kedua adalah mengerti. Setelah kita mendengar, kita mengerti. Oke. Kalau kita sudah tahu nih, sudah kita dengar nih firman Tuhan. Oh, dalam Alkitab, dalam kebenaran begini begitu. Kita akan mulai pahami nih. Kita mulai mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita mulai tahu, Tuhan tuh gak suka ya kalau kita begini. Tuhan suka banget kalau kita begini. Tuhan suka banget ternyata kalau kita puji-puji dia. Tuhan gak suka kalau gue gak sayang sama orang. Tuhan gak suka kalau gue benci sama orang. Jadi kita tuh tahu, kita tuh paham apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tuh ngerti apa yang menjadi isi Tuhan kalau kita mendengar. Tapi kalau kita gak dengar, kalau kita enggak dengar firman Tuhan sering-sering, kita gak akan ngerti. Kita gak akan tahu, kita gak akan landaskan
iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi setelah kita mendengar, yang kedua kita harus mengerti. Lalu M yang ketiga adalah kita melakukan. M pertama mendengar, M yang kedua mengerti, M yang ketiga melakukan. Setelah kita mengerti isi hati Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengerti, lalu kita akan perlahan-lahan melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oh iya ya, tadi Tuhan di Alkitab bilang jangan begini, jangan begitu. Oh iya, kita perlahan-lahan, oh iya, kita mulai mengerti, kita pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita udah tahu, oke? Tapi menariknya, melakukan kehendak Tuhan adalah bukan hal yang mudah. Melakukan kehendak Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Nah, apa artinya? Kadang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, apa yang tertulis dalam Alkitab itu kadang sangat amat bertentangan dengan daging kita. Bener gak sih? Kita disuruh mengasihi, tapi ya gimana? Itu orang nyebelin banget gitu ya kan. Disuruh sabar, tapi ya gimana? Itu orang juga nyebelin banget gitu. Itu sangat bertentangan dengan daging kita sendiri. Makanya ketika kita melakukan firman Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar itu apa maksudnya? Ada pengorbanan kita dalam mengikuti Yesus. Pengorbanan kita dalam mempertahankan iman itu, melakukan kehendak Tuhan itu pasti ada, teman-teman. Dan kita bukan hanya kita saja yang mengalaminya. Itulah yang dialamin oleh jemaat Roma. Mereka rela mati. Benar gak sih? Mereka rela mati, mereka rela ditindas, mereka rela dibunuh dalam melakukan kebenaran firman Tuhan demi Yesus, ya kan? Nah, itu harga yang mereka harus bayar. Mungkin kita nggak harus mati, kita nggak harus dibunuh, kita nggak harus dianiaya pada zaman sekarang ini. Tapi banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan, bisa kita alami, dan kita dituntut pengorbanan. Ya, salah satunya hal simpelnya tentang mengasihi atau apapun itu. Nah, kita dituntut tentang pengorbanan. Nah, makanya itu gue punya satu kalimat gitu. Kalau dulu jemaat Roma rela mati di dunia untuk Yesus, jangan sampai sekarang iman kita yang mati untuk dunia, ya kan? Jemaat Roma rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus, jangan sampai saat ini malah iman kita yang mati untuk mempertahankan kehidupan kita, daging kita di dunia ini. Nah, jadi itu aja yang pengen gue bagiin tentang iman yang benar. Ada 3 hal yang bisa kita pelajarin tadi, benar nggak teman-teman? Dari poin yang gue udah bagiin, yang pertama adalah mendengar. Karena ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, dari situlah iman timbul. Dan yang kedua, kita harus mengerti. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi, apa yang menjadi isi hati Tuhan tadi. Dan itulah iman yang benar. Itulah iman yang benar. Itulah yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan iman kita. Nah, karena percaya dan mengaku saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan dunia. Pada kenyataannya banyak orang yang memilih murtad, memilih meninggalkan Tuhan, mencari solusi lain. Tapi mari lengkapin iman kita dengan 3M tadi. Mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan untuk memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Dan tetap semangat mempertahankan iman kita. Itu adalah hal penting yang harus kita miliki di tengah-tengah saat ini. Dan gue juga mau bacain lagi di ayat yang ke-12. Nah, tadi kan udah bilang kalau Allah Israel hanya Allah Israel, no ya kan? Kita akan baca, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi teman-teman, kita sudah dikasih kesempatan bahwa Tuhan itu milik kita bersama, ya kan, kayak SCTV gitu ya kan. Tuhan itu adalah kepunyaan kita bersama. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia itu adalah anugerah yang besar banget. Jadi jangan disia-siakan, mari kita pertahankan karena Yesus adalah milik kita bersama. Oke teman-teman, dan kita tetap memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Oke, sekian sharing gue pada hari ini. Semoga kita semua mengerti dan semoga kita juga semakin kuat di dalam
perjalanan kehidupan kita mengikut Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang telah kami dengarkan. Kami kini percaya apa yang boleh menjadi isi hati Tuhan telah kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk tetap terus melakukan kebenaran firman-Mu, karena itu adalah iman yang benar di dalam Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, semuanya didasarkan atas firman Tuhan, karena firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang menguatkan setiap kami dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita menjadi anak-anak muda yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan di link berikut ini. Sekian ibadah online service kita hari ini, dan kita akan melakukan doa tutup yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdoa dan kita angkat tangan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kita semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.